sebagai seorang diaspora yang ada di Taiwan bisa berbagi ya, bisa sharing ke teman-teman sekalian mengenai penanganan COVID-19 ya yang ada di Taiwan. Ya semoga sharing kita malam ini jadi bagian yang bisa bermanfaat lah gitu ya bagi teman-teman gitu ya masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, saya mungkin bisa share screen kali ya. Semoga sudah bisa kelihatan ya. Oke, ya. Jadi untuk Taiwan sendiri ini mungkin ada yang bingung ya. Di slide pertama ini saya nampilin ya. Ini adalah satu gambaran ya yang ditampilkan. Mungkin ada yang bingung gitu ya. Who can help? Gitu ya. Ya ini adalah salah satu cover koran ya, cover koran New York Times ya. New York Times yang dipublikasikan tanggal 14 April di Amerika yang sebenarnya menyindir gitu dan adalah bagian dari publikasi ya. Publikasi yang berusaha mencoba mengekspos gitu ya bagaimana Taiwan sebenarnya berusaha gitu ya, berusaha memberikan yang terbaik gitu ya dalam penanganan COVID-19. Jadi sebenarnya sekaligus pertanyaan gitu ya, dan juga dalam waktu yang sama gitu menyindir WHO gitu ya, yang seakan-akan telat gitu, seakan-akan telat untuk menangani COVID-19. Nah, jadi jawabannya adalah Taiwan. Ya, who can help Taiwan. Jadi ya akhir-akhir ini Taiwan itu punya ini ya, punya satu usaha gitu ya untuk mempublikasikan dirinya gitu ya. Karena banyak yang mungkin belum mengenal mengenai Taiwan gitu ya. Ada yang mungkin menganggap ya Taiwan adalah bagian dari China ya, mainland China gitu ya. Seperti Indonesia sendiri yang mungkin ya kita bisa melihat ya salah satu kebijakan yang terkait ya dan juga sangat umum ya ketika kita berbicara tentang China gitu ya, itu adalah wacana policy gitu. Artinya apa? Artinya ya Indonesia hanya mengakui satu Cina saja gitu, yaitu ya secara keseluruhan Cina, dan Taiwan itu adalah bagian dari Cina itu sendiri gitu ya bagi Indonesia. Nah, tapi ya di sini gitu ya, Taiwan ini berusaha memunculkan dirinya gitu ya. Dan berusaha gitu ya bahwa ya di tengah-tengah isolasi yang terjadi di seluruh dunia, ya Taiwan berusaha untuk menunjukkan solidaritasnya gitu ya, menunjukkan solidaritasnya dan membantu gitu ya negara-negara tetangga yang mungkin dalam keadaan krisis gitu dan butuh bantuan. Ya mungkin kenalan dulu gitu dengan Taiwan. Jadi di Taiwan ini sebenarnya kita bisa membandingkan gitu ya. Taiwan ini adalah seperti Jawa Barat gitu. Kalau di Indonesia kan Jawa Barat itu ya satu provinsi ya. Nah, jadi kalau kita mencari wilayah yang apple to apple, itu sebenarnya kita bisa samakan gitu ya, kemiripannya itu seperti Jawa Barat. Yaitu sekitar 36.000 km persegi. Dan kalau bicara tentang WNI itu sekitar ada sekitar hampir 300.000 lah, atau mungkin sekarang bisa lebih dari 300.000 orang gitu ya. Dan memang mayoritasnya adalah PMI kita gitu ya, pekerja migran, dan sekitar 15.000-nya itu pelajar gitu. Nah, kalau Taiwan sendiri gitu ya, kalau kita membandingkan gitu ya, persentase penduduknya itu kita bisa bandingkan dengan Australia ya. Jadi Australia itu kan satu benua ya, satu benua yang besar gitu ya, yang populasinya itu kurang lebih sama gitu ya dengan Taiwan, sekitar 20 jutaan gitu ya. Nah, kalau Taiwan itu sekitar 23,5 juta. Nah, dan 1,3%-nya itu itu WNI gitu. Nah, ya jadi ini cover dari New York Times ya. Jadi banyak yang memprediksikan gitu ya, memprediksikan bahwa Taiwan itu tidak bisa banyak bertahan gitu ya, nggak bisa bertahan begitu lama gitu ya, karena posisinya sangat dekat gitu ya, cuma 81 mil atau sekitar 180 km gitu dari Cina gitu ya. Dan ya diprediksikan gitu jadi negara ataupun provinsi lah kalau dianggapannya Cina itu provinsi yang punya kasus yang kedua terbesar gitu untuk COVID-19. Nah, karena dekat banget gitu.
Nah, ya banyaklah orang yang tinggal juga gitu ya di mainland China dan sebagiannya juga bekerja di sana gitu. Dan termasuk turis yang datang ya dari Cina itu sangat besar ya, sekitar 2,7 juta gitu dari mainland China ke Taiwan. Nah, kalau untuk kondisi apa statistik ya dan juga data yang apa terjadi ya sekarang sampai saat ini gitu ya tanggal 20 April ya 2020 itu kita lihat memang kalau di secara global sudah hampir 2,5 juta ya di mana 164.000 ya lebih itu meninggal dunia gitu ya di mana angka kematiannya itu sampai dengan 6,8%. Dan ya hampir semua negara ya atau 184 negara secara persis itu sudah terkena gitu ya, terjangkit oleh COVID-19. Nah, kalau untuk di Taiwan sendiri itu sudah banyak ya yang dites ya, itu sekitar 53.000 gitu ya, dan sudah dieksekusikan ya, sesuai dengan data yang ditampilkan ini 51.000 gitu ya. Yang terkonfirmasi itu hanya 420 ya. Ya ini adalah satu hal yang disyukuri gitu ya oleh pemerintah Taiwan dan yang meninggal gitu ya itu 6 orang gitu. Nah, di mana yang sudah terrecover itu sekitar 189. Nah, menariknya adalah dari total 420 orang yang terkonfirmasi gitu ya atau terjangkit oleh COVID-19 ini mayoritas yang 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 terjangkit COVID-19 itu adalah orang-orang yang terimport gitu ya. Jadi kasus-kasus yang datangnya dari luar negeri gitu ya ke Taiwan. Nah, tapi hanya sekitar 50-an gitu ya. Sekitar puluhan yang benar-benar proses persebarannya itu secara lokal di Taiwan. Nah, ini merupakan satu hal yang menjadi kegaguman sendiri gitu ya. Menjadi satu keberhasilan sendiri buat Taiwan untuk menangani COVID-19. Nah, kalau kita bandingin juga gitu ya dengan Australia ya yang punya penduduk sama gitu ya. Dan ya tidak kalah besar ya Australia. Memang Australia sendiri juga dari jumlah yang terkonfirmasi sudah mencapai 6 ribuan ya. 6 ribuan di mana jumlah kematiannya juga jauh lebih tinggi ya dibandingkan Taiwan. Nah, ini memang banyak yang penasaran gitu ya. Beberapa media pun juga sudah melihat bahwa ya Taiwan bisa menjadi salah satu contoh ya yang bagus. Gitu. Nah, kita masuk ke timeline dari pandemi coronavirus di Taiwan. Nah, ini ada satu hal yang bisa kita lihat ya, bagaimana dan juga menariknya gitu ya. Penanganan COVID-19 ini dengan membandingkan gitu ya, Taiwan itu dengan WHO gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya di tanggal 31 Desember gitu ya, ini jadi uh, tenaga medis ya dari Wuhan itu sudah mengumumkan gitu ya bahwa ada satu penyakit baru ya pneumonia gitu ya yang novel gitu ya yang baru gitu ya dan sudah mengontak WHO gitu ya tentang bagaimana daruratnya gitu ya penyakit pneumonia yang baru ditemukan ini. Nah, saya masih ingat sekali gitu ya pada saat itu juga karena jujur saja saya di Taiwan ini tidak hanya statusnya sebagai pekerja saja gitu ya, sebagai worker gitu ya, tapi juga saya sebagai pelajar gitu, sebagai pelajar juga di Taiwan. Jadi saya benar-benar mobile gitu ya dan juga melihat gitu ya bagaimana lingkungan sekitar di Taiwan. Nah, terkhusus gitu ya tanggal 31 Desember ini ataupun hampir di tahun baru ya 2020 itu saya masih ingat sekali teman-teman sekantor saya itu sudah ke Costco ya. Costco itu kalau di Indonesia mungkin semacam Carrefour gitu ya. Carrefour atau department store lah gitu. Dia sudah ke department store dan dia beli stok masker itu mungkin boxnya bukan box kecil lagi ya yang sekarang mungkin 300 ribuan atau 200 ribuan di Indonesia tapi dia udah stok gitu ya untuk keluarganya itu sekitar mungkin berapa puluh box gitu ya karena dia cuma mendengar gitu di Desember itu dia mendengar kalau ada virus baru gitu ya ada wabah baru kayak gitu. Nah, tanggal 1 Januari itu
Taiwan sudah inspeksi gitu ya setiap penumpang ya, penumpang pesawat yang datang dari Wuhan. Nah, di mana tanggal 10 Januari itu WHO gitu ya, ini baru memberikan respon gitu ya, bahwa tidak merekomendasikan inspeksi kesehatan untuk penumpang pesawat dari Wuhan, China. Ini bertolak belakang gitu. Nah, tanggal 12 Januari ini secara sengaja ya Taiwan mengirimkan dua expert ya, dua ahlinya gitu ya untuk mengunjungi Wuhan gitu ya untuk mencari informasi gitu ya. Nah, ini gimana gitu ya, gimana outbreak ini gitu ya, gimana status wabah ini dan bagaimana cara mengukur dan juga mengendalikan gitu ya implementasi penanganan ini di Wuhan. Gitu. Nah, dan 2 hari setelahnya gitu ya itu WHO mengatakan bahwa tidak ada bukti yang clear gitu ya, tidak ada bukti yang jelas gitu ya bahwa ada transfer ya atau penularan virus ya dari COVID-19 ini dari manusia ke manusia. Nah, di mana Taiwan sendiri gitu ya, kurang dari seminggu setelahnya itu sudah langsung ya mengestablish atau membentuk gitu ya, itu CECC gitu ya, Central Epidemic Command Center gitu ya. Dan ini ya luar biasa sekali gitu ya bagi kita. Tanggal 20 Januari itu kalau tidak salah itu sudah mendekati Chinese New Year ya kalau di Taiwan. Itu kalau nggak salah saya juga mendekati itu balik ke Indonesia ya, sempat balik ke Indonesia dan ya di Indonesia sangat santai sekali gitu ya, sangat santai sekali di Indonesia. Sangat berbeda sekali di Taiwan gitu. Dan untuk Taiwan sendiri itu sudah terkonfirmasi ya, itu tanggal 21 Januari itu case yang terkonfirmasi ya di Taiwan pertama kalinya itu ada seorang penduduk ya umurnya sekitar 50 tahunan gitu ya, 50 tahunan yang terjangkit COVID-19. Nah, 2 hari kemudian itu China melockdown ya, menutup secara total ya kota Wuhan, Taiwan dan melarang gitu ya bepergian ke China. Nah, ini ya Taiwan pada hari yang sama gitu ya, tanggal 23 itu langsung melarang gitu ya perjalanan ya langsung ke China. Ini kita bisa lihat begitu cepatnya gitu ya, begitu cepatnya pemerintah Taiwan sigap gitu ya dengan China. Gitu. Dan kurang lebih 5 hari kemudian gitu ya WHO chef dari WHO itu mengatakan bahwa tidak perlu gitu ya untuk mengevakuasi orang-orang dari Wuhan China. Gitu. Tapi begitu 2 hari kemudian itu WHO kemudian melakukan tindakan yang lain gitu ya untuk mendeklarasikan gitu ya emergency ya. Saya masih ingat sekali itu ada press conference-nya gitu ya. Dan ya pada saat itu kalau tidak salah gitu ya sudah mulai banyak gitu ya orang-orang di Indonesia yang menimbun dan membeli secara masif ya stok masker dan juga stok alkohol ya kalau tidak salah atau disinfektan. Nah, tanggal 31 Januari itu Trump administration itu melarang travel ke China dan tanggal 1 Februari itu Taiwan sudah berhasil untuk mengekstrak sampel coronavirus dan bisa dikembangkan untuk menjadi vaksin. Tanggal 2 Februari itu kematian pertama untuk coronavirus di luar China. Tanggal 17 ini WHO mengatakan ya COVID-19 ini tidak mematikan ya seperti SARS dan juga MERS gitu ya. Dan ya banyak ya infeksi yang terjadi juga tanggal 23 Februari itu di Eropa termasuk di Italia gitu ya. Nah, kemudian tanggal 29 Februari ini USA gitu ya, Amerika merekod gitu ya kematian pertama coronavirus dan berusaha gitu ya melakukan travel restriction ya, tanggal 29 Februari. Nah, akhirnya tanggal 11 Maret akhirnya WHO ya mendeklarasikan pandemik global untuk COVID-19 dan 2 hari kemudian Presiden Trump itu mendeklarasikan gitu ya darurat nasional. Gitu. Hal tersebut juga diikuti ya oleh Prancis ya,
yang juga melockdown ya secara total tanggal 17 Maret. 5 hari kemudian juga 6 hari kemudian itu juga diikuti ya oleh Inggris. Lalu tanggal 26 Maret itu kalau tidak salah USA juga mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi bahwa sudah sudah memiliki gitu ya kasus coronavirus yang tertinggi di dunia gitu. Nah, dan seterusnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini gitu ya, timeline ini gitu ya, membuktikan bahwa di Taiwan sendiri gitu ya, ini banyak yang menganggap gitu ya, Taiwan ini sudah sangat gitu ya, satu langkah gitu ya, satu langkah di depan WHO gitu ya. Dan ya banyak yang menyesalkan gitu ya, banyak yang menyesalkan secara secara politis gitu ya, secara politis WHO itu tidak tidak mengambil gitu ya, tidak mengambil masukan ya. Bahkan sudah banyak media gitu ya yang mengutip gitu ya bahwa pada bulan Januari gitu ya, bulan Januari 2020 sebenarnya Taiwan sudah menyampaikan kepada WHO gitu ya untuk melakukan tindakan preventif ya terhadap COVID-19. Tapi rekomendasi tersebut gitu ya itu ditolak atau di-ignore gitu ya oleh WHO. Nah, jadi sebenarnya apa sih kalau kita lihat secara detail gitu ya yang dilakukan oleh Taiwan. Nah, yang pertama itu di Taiwan yang dia lakukan gitu ya ketika dia mendengar COVID-19 pada bulan Desember itu adalah melakukan pertama mengidentifikasi gitu ya dan melakukan alokasi resource gitu ya, resource untuk melindungi stok-stok ya, stok-stok seperti masker gitu ya, kemudian bahan-bahan yang digunakan gitu ya untuk disinfektan dan juga hand sanitizer gitu. Dan kedua adalah mengintegrasikan gitu ya. Jadi kita punya semacam askes gitu ya, semacam askes untuk membeli masker gitu. Dan dengan adanya askes tersebut ya atau kita sebut National Health Insurance ini semuanya diintegrasikan gitu ya dengan database yang ada di imigrasi dan dianalisa gitu ya dengan big data analitik gitu ya. Nah, hal ini membuat gitu ya, membuat pemerintah Taiwan itu bisa melakukan tindakan mengingatkan gitu ya, mengingatkan dan juga mengidentifikasi gitu ya. Penumpang ataupun penumpang pesawat gitu ya yang datang dari satu tempat ya ke Taiwan ataupun dari Taiwan ke tempat lain gitu ya. Ini berdasarkan recordnya gitu ya, berdasarkan data historinya seperti itu. Nah, dan Taiwan juga melakukan scanning QR code gitu ya untuk online reporting ini dan semuanya itu sudah secara digital ya di record gitu ya oleh sebuah sistem yang sudah disiapkan. Nah, di mana orang-orang yang dia low risk gitu ya, yang berisiko rendah gitu ya, tidak masuk ke level 3 gitu ya. Jadi kita ada 3 level ya, ada level 1, level 2, level 3. Nah, level 3 itu adalah seperti China gitu ya ataupun kota Wuhan gitu ya. Nah, ini dia akan dikarantina gitu ya di rumah gitu ya dan ponselnya gitu ya itu akan di tracking gitu ya, di tracking untuk memastikan ya dia tetap di rumah kayak gitu. Nah, kemudian orang-orang yang berisiko rendah, nah ini dia harus memberikan ya deklarasi ya, health declaration itu dengan SMS gitu ya. Nah, ini adalah satu cara ya yang diberikan oleh Taiwan gitu ya, yang ditawarkan oleh Taiwan untuk memudahkan orang-orang yang melakukan perjalanan ke Taiwan dan mencegah penyebaran COVID-19 ini semakin besar. Nah, jadi untuk elektronik ini gitu ya, jadi trackingnya gitu ya, monitoring toolsnya itu dia memang hasil kerjasama gitu ya, hasil kerjasama dari pemerintah Taiwan dengan penyedia layanan telekomunikasi. Nah, jadi sistemnya itu dia memonitor gitu ya,
sinyal telepon. Jadi kalau kita misalnya dikarantina di rumah misalnya selama 2 minggu gitu ya. Nah ini kita benar-benar tidak boleh gitu ya keluar. Dan setiap harinya itu orang dari pemerintah akan berkunjung gitu ya, berkunjung ataupun mengontak gitu ya, menghubungi orang yang dalam karantina. Dan kalau misalnya gitu ya ada orang yang di karantina ini dia uh, berusaha keluar gitu ya, berusaha keluar, ini akan tertrigger gitu ya alertnya gitu ya, peringatannya itu dalam waktu 15 menit. Nah, dan orang-orang yang melanggar ini itu sudah ditetapkan gitu ya, dendanya itu sekitar 1 juta Taiwan dolar atau sekitar 33.000 US dollar. Nah, kemudian apalagi respon yang cepat yang dilakukan gitu ya oleh pemerintah Taiwan. Yang kedua adalah secara proaktif ya. Ini secara proaktif itu mencari gitu ya, mencari orang yang punya gejala pernafasan gitu ya. Gejala pernafasan akut gitu. Jadi nggak hanya melihat gitu ya korban-korban yang sudah akut gitu ya gejala pernapasannya, tapi mereka berusaha mencari dari database mereka, pemerintah Taiwan tuh berusaha mencari dari database mereka gitu ya, apakah ada gitu ya dari database askes mereka yang punya histori itu gitu ya, punya histori penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Nah, dan bukan diidentifikasi sebagai influenza atau flu gitu ya. Nah, dan ini sangat efektif ya. Jadi dari 113 kasus itu ditemukan 1 orang. Nah, pada awal-awal wabah itu juga sudah ditetapkan ya, ada toll free number ya. Jadi nomor yang bisa dihubungi gitu ya untuk melaporkan segala kejadian itu di 1922. Nah, kemudian orang-orang yang dalam karantina itu juga diberikan makanan ya, diberikan makanan, kemudian dicek kesehatannya dan juga diberikan bantuan secara mental atau psikologis gitu ya, agar tidak down gitu ya, tidak down dan mendapatkan stigma-stigma negatif terhadap penyakitnya. Nah, kemudian setelah melakukan respon yang cepat gitu ya, karena mungkin Taiwan tidak terlalu percaya ya dengan data dari mainland China gitu ya. Nah, jadi langkah yang selanjutnya dilakukan itu adalah mengenali krisisnya gitu ya. Jadi Taiwan ini berusaha mengenali krisisnya. Nah, jadi tadi kan sudah sempat diceritakan ya tanggal 31 Desember itu mulai melakukan asesmen ya, pemeriksaan terhadap penumpang yang datang dari Wuhan kayak gitu. Nah, tanggal 5 Januari ini gitu ya, tanggal 5 Januari 2020 itu orang-orang yang travel ke Wuhan gitu ya dalam 14 hari, artinya biarpun dia ya dalam 14 hari itu yang sebelumnya gitu ya, kalau dia punya histori itu dia harus melakukan beberapa pemeriksaan. Nah, ini di screeningnya itu sekitar 26 virus ya. Jadi benar-benar dicek gitu dengan detail. Nah, jadi orang-orang yang bahkan ya itu punya gejala batuk gitu ya, punya gejala batuk, kemudian gejala-gejala yang menunjukkan COVID-19 itu dikarantina gitu ya di rumah. Nah, saya juga ingat sekali gitu ya, di kantor saya juga sekitar bulan Januari itu juga sudah mulai gitu ya, sudah mulai ada ada kewajiban ya bagi setiap pekerja untuk melakukan pengisian formulir gitu ya, untuk memastikan setiap pekerja itu dia apakah punya record ataupun histori perjalanan ke China gitu ya. Nah, karena kan kurang lebih ya itu memang beberapa kali dilakukan. Januari itu kemudian setelah Chinese New Year itu memang tidak dipungkiri ya kalau pekerja-pekerja Taiwan gitu ya itu bisa jadi gitu ya, bisa saja dia melakukan perjalanan ke China gitu ya untuk melakukan vacation ya atau jalan-jalan kayak gitu. Nah, tanggal 20 itu kan kurang lebih mendekati Chinese New Year itu ketika China itu sudah membludak gitu ya, jumlah kasusnya itu dibuka gitu ya, tadi CECC gitu ya, Epidemic Command Center gitu ya. Ini langsung dikoordinasikan gitu ya oleh hampir seluruh kementerian yang terkait. Nah, ini ada dari Kementerian Transportasi, Ekonomi gitu ya, Kementerian Labor gitu ya atau pekerja, kemudian Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Lingkungan gitu ya, dan juga administrasi. Nah, jadi
dipimpin langsung oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kementerian-kementerian lainnya ini berkoordinasi secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh satu prevention measure gitu ya di MRT gitu ya, di MRT atau di bus gitu ya, ini bisa langsung disampaikan gitu secara lebih gesit gitu ya, di antara kementerian ini gitu. Nah, jadi tanggal 20 sampai 24 gitu ya, Januari, itu CECC ini sudah ada listnya gitu ya, sekitar 124 item gitu ya, 124 item. Nah, ini kalau misalnya dirangkum, ini kira-kira ada beberapa ini gitu ya, ada 9 ini. Pertama itu melakukan kendali ya, atau kontrol perbatasan dari air, dari laut ya, dan juga udara, gitu ya. Karena kan kalau tidak salah itu sekitar tanggal 27 Februari ya, atau akhir Februari itu ada kasus Diamond Princess ya, yang ada kalau tidak salah juga ada puluhan WNI ya yang ada di Diamond Princess kapal pesiar ya, kapal pesiar. Nah, itu adalah salah satu upaya juga ya. Saya masih ingat sekali itu kita diingatkan gitu ya untuk tidak mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi ya dikunjungi oleh turis-turis yang berlayar ya dengan kapal pesiar tersebut. Nah, jadi sangat ketat sekali gitu ya. Dan pengumumannya itu memang setiap hari gitu ya, setiap hari, dan kita bisa saksikan baik di TV maupun di seluruh media yang ada di Taiwan. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan sudah punya case identification gitu ya. Sudah diidentifikasi kasus-kasusnya itu dengan cara analisa big data gitu ya. Jadi sudah langsung ketahuan gitu ya, mana-mana orang-orang yang mungkin berusia lansia gitu ya, berusia lanjut gitu ya, untuk dicegah gitu ya, dicegah penyebarannya kepada orang-orang yang berpotensi gitu ya, mendapatkan gejala COVID-19. Nah, kemudian juga ada karantina juga gitu ya, kemudian secara proaktif gitu ya, mencari kasusnya gitu. Kemudian juga ada mengalokasikan ya resource ya, secara kapasitas seperti dari masker, kemudian juga disinfektan dan juga hand sanitizer gitu ya. Itu semuanya sudah pasti ya disebar ya secara luas gitu ya di tempat-tempat umum, termasuk di kereta, di MRT dan di tempat-tempat umum. Nah, kemudian memastikan ya tempat-tempat publik seperti tempat-tempat belajar ataupun sekolah-sekolah. Nah, ini itu jangan sampai misinformasi, Nah, kemudian juga ada negosiasi dengan negara-negara lain, gitu ya. Kemudian juga ada juga penanganan gitu ya, dan juga guidelines ya, atau petunjuk-petunjuk khusus yang bisa disampaikan kepada sekolah maupun tempat-tempat bisnis gitu ya, tempat-tempat bisnis. Nah, dan juga ada kontrol untuk masker gitu. Nah, ini list-listnya mungkin tidak perlu dibacakan, tapi ada 124 dan saya kira list-list ini sangat penting sekali dan sudah banyak dikutip ya oleh banyak media gitu ya. Dan ya ini kalau untuk di bordernya gitu ya, ini sudah banyak sekali ya, termasuk tanggal 27 gitu ya. Kita masih ingat sekali itu ada diintegrasikan ya dari data NHI gitu ya, National Health Insurance, dan juga dari National Immigration Agency gitu ya. Jadi semuanya terintegrasi. Kemudian pemerintah tuh mampu untuk men-tracking gitu ya, melihat ya mana orang yang punya risiko tinggi. Nah, tanggal 14 gitu ya, tanggal 14 Februari itu sudah ada sistem karantina, dan tanggal 18 seluruh klinik dan juga rumah sakit itu bisa mengakses data histori dari seluruh pasien. Nah, ini juga termasuk tidak terkecuali ya, tanggal 25 dan tanggal 28 itu pemerintah Taiwan mendengar kasus yang ada di Korea Selatan dan juga di Italia ya, itu langsung menutup gitu ya, langsung menutup dan juga mencegah ya orang-orang yang sudah bepergian dari Korea Selatan dan juga Italia ya, untuk segera melakukan karantina gitu, karantina di rumah selama 14 hari. Nah, untuk dari logistik ya dan juga operasi ini juga CECC menyediakan banyak ya surgical mask-nya itu sekitar 44 juta
termasuk 1,9 juta masker N95. Jadi kalau di Indonesia itu sangat kekurangan sekali ya. Kalau di Taiwan itu sudah benar-benar disiapkan. Nah, termasuk ada 1.100 ruang isolasi gitu. Dan pemerintah Taiwan sendiri ini memang saking detailnya ya, dia benar-benar men-setting ya. Jadi menetapkan harga masker ya untuk harga umum yang bisa dibeli gitu. Nah, kalau untuk di komunikasi ya dan cara komunikasi ya secara politis dari pejabat-pejabatnya ini memang dipastikan ya, kita hampir bisa melihat kalau kementerian-kementeriannya termasuk menterinya langsung itu mengajarkan ya bagaimana kayak masker itu sebenarnya bisa tidak harus sekali buang gitu ya. Ternyata bisa dimasukkan ya ke dalam rice cooker gitu ya. Contohnya ada salah satu menteri yang melakukan hal serupa gitu ya, dimasukkan dalam rice cooker, kemudian dimasak ya, kita ganti gitu ya, kita ganti itunya tuasnya lah gitu ya, jadi masak. Nah, itu selama sekitar 8 menit, kemudian kita bisa ambil lagi sehingga masker itu bisa kita gunakan kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh aja sih kayak gitu. Nah, dan ya memang secara reguler ya, secara rutin gitu ya, itu baik dari kementeriannya gitu ya, baik dari pejabat publiknya maupun dari wakil presidennya pun itu melakukan press conference ya, dan juga mengumumkan. Jadi semuanya berpartisipasi lah kayak gitu. Bagaimana cara memakai masker yang baik, bagaimana mencuci tangan gitu ya. Kemudian bagaimana berbahayanya gitu ya untuk menimbun masker kayak gitu. Nah, jadi untuk masker sendiri gitu ya di Taiwan itu juga termasuk ya, kita mungkin memang pada saat sekitar Februari ya, itu kita mengalami pembatasan pembelian masker. Mungkin kita yang punya NHI gitu ya di Taiwan ataupun Askes ya, kartu Askes, itu kita diatur pembeliannya hanya yang ganjil aja atau yang genap saja gitu. Jadi kalau kita punya nomor belakangnya itu genap gitu ya, kita hanya bisa beli di hari ini saja gitu ya. Jadi diganti-ganti gitu ya. Nah, kemudian di hari berikutnya itu nomor yang ganjil kayak gitu. Nah, tapi ketika stoknya itu sudah cukup, nah ini kita bisa melihat gitu ya bahwa pemerintah itu memberikan satu online system gitu, sistem yang bisa kendalikan ya, dan juga kita bisa request ya secara online. Jadi sekarang gitu ya penduduk dan juga masyarakat yang ada di Taiwan tidak perlu lagi gitu ya, tidak perlu lagi untuk menunggu gitu ya, menunggu ataupun mengantri gitu ya di apotek, tapi bisa langsung gitu ya mengambil maskernya di 7-Eleven gitu ya, ataupun di Family Mart gitu ya, atau kalau di Indonesia mungkin di Indomaret ya, atau di Alfamart gitu. Jadi kita bisa langsung pesen gitu ya, kemudian di minggu berikutnya kita bisa ambil, dan jumlahnya itu sekitar 9 ataupun belasan ya, kalau sekarang mungkin sudah lebih banyak kayak gitu. Nah, jadi bahkan untuk sekarang pun gitu ya, ini presidennya Tsai Ing-wen gitu ya, itu sudah bisa mendonasikan 10 juta ya maskernya itu ke negara-negara yang mengalami krisis pandemik COVID-19. Ini salah satunya di Eropa, kalau tidak salah di Polandia, di Spanyol, termasuk di Amerika juga sudah didonasikan ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah aplikasinya ya, saya screenshot dari HP saya. Jadi kita bisa langsung pesan sendiri gitu ya di IMES ini. Jadi sangat praktis sekali gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengantri dan juga bisa mencegah ya penyebaran COVID-19 kalau kita terlalu berdesakan dan mengantri terlalu lama. Kemudian juga ada peraturan kalau di MRT itu akhir-akhir ini kita diwajibkan ya, termasuk di bus juga, itu benar-benar sosialisasi sangat cepat sekali, mungkin hanya 1-2 hari saja gitu. Ini dan benar-benar dipatuhi ya oleh banyak masyarakat gitu ya. Ini menggunakan masker ya di MRT dan juga di bus, dan dendanya itu sekitar 15.000 Taiwan dolar. Itu sekitar berapa ya? Mungkin 7,5 juta kali ya. Ya, kalau lihat 7,5 juta. Nah, ini juga termasuk untuk orang-orang yang suka mungkin ya menjatuhkan atau membuang maskernya. Ini juga baru-baru ini juga ada dendanya gitu ya.
untuk pelanggarnya. Ini sekitar 3.600 sampai 6.000 NT dollar. Nah, ini juga yang saya suka banget gitu ya dari pemerintah Taiwan itu di CDC-nya dia punya video-video ya. Dan ini bahasanya itu tidak hanya bahasa Mandarin aja ya, bahasa yang pagar-pagar ini gitu ya. Tapi bahasanya itu benar-benar pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi buat kita yang mungkin pekerja ataupun orang Indonesia yang cuma 1,3%, yang minoritas lah kayak gitu kalau di Taiwan ini, itu merasa sangat terbantu sekali ada video yang diberikan dalam bahasa Indonesia. Nah, termasuk di websitenya sendiri juga sudah sangat terukur sekali ya, dan sangat siap sekali gitu ya. Ini petunjuk-petunjuk guidelines ya untuk pekerja kesehatan, kemudian untuk sekolah, untuk praktisi hukum gitu ya, dan yang lainnya itu sudah sangat lengkap sekali. Nah, jadi sebenarnya kalau kita simpulkan gitu ya dari Taiwan ini, apa sih yang kita bisa pelajari gitu ya, dan juga kita bisa ambil gitu ya cara-caranya gitu ya dari Taiwan. Nah, yang pertama itu Taiwan itu dia sudah belajar dari SARS-nya gitu, dari pengalaman menghadapi SARS gitu ya tahun 2003. Jadi saya masih ingat sekali, ini di tempat saya telekonferensi ini, saya masih ingat kalau di kantor saya itu bahkan ya itu kalau tidak salah bulan Desember ataupun bulan Januari ya, itu kita sudah meeting gitu ya, sudah meeting untuk kita belajar nih bagaimana dulu kita pernah SARS gitu ya. Jadi dalam bahasa Mandarin setiap setiap pekerja yang ada di Taiwan itu, terutama di perusahaan-perusahaan ya, dia sudah mencoba mensosialisasikan gitu ya. Kita harus ingat gitu ya pencegahan tentang SARS yang dulu pernah kita alami gitu di Taiwan di tahun 2003. Nah, jadi dengan adanya pengalaman itu gitu ya, ini orang-orang di Taiwan itu lebih fleksibel dan lebih mampu gitu ya untuk menghadapi COVID-19. Nah, lalu apalagi gitu ya. Nah, ini yang paling penting itu adalah yang saya rasakan ya, itu adalah bagaimana transparannya informasi gitu. Jadi information transparency itu dia dari sejak pertama kali dibentuk CECC gitu ya, atau badan pandemik itu, dia sudah sangat transparan gitu ya, memberikan data berapa orang yang terkonfirmasi, berapa orang yang bahkan orang-orang yang masih terdeteksi saja itu dipublikasikan gitu, dan wilayahnya itu diberitahu gitu. Nah, ini mungkin banyak yang hal-hal seperti ini itu tidak dilakukan di Indonesia. Nah, yang kedua adalah cross industry collaboration. Jadi kolaborasinya itu sangat bagus ya antara industri dengan pemerintah. Nah, sehingga produksi masker itu dari 1,8 juta sampai 15 juta itu sangat mudah gitu bagi Taiwan. Nah, jadi buat mereka gitu ya itu satu hal yang jadi hal yang penting gitu ya untuk menyediakan ketersediaan masker buat penduduknya. Nah, yang ketiga itu bagaimana citizen-nya gitu ya atau penduduknya ini itu bertanggung jawab gitu ya. Jadi ketika mereka diberikan guidelines gitu ya, petunjuk oleh pemerintahnya untuk social distancing gitu ya. Karena memang Taiwan itu tidak melakukan lockdown ya. Dia hanya social distancing dan juga melakukan rotasi ya ataupun tadi ya ganjil genap ya untuk masker itu benar-benar dipatuhi ya oleh penduduknya. Oke, waktunya sepertinya sudah mau habis ya. Iya. Kemudian yang keempat itu adalah respon yang sangat cepat ya. Jadi kurang lebih kalau saya sebagai penduduk Indonesia gitu ya, sebagai WNI itu melihat memang ketika Taiwan ini benar-benar tidak terlalu mempercayai gitu ya data dari China gitu ya, dia memang melakukan respon yang sangat cepat ya, agile gitu ya, untuk mengendalikan ya perbatasan-perbatasan dan mencegah gitu ya untuk jangan sampai masuk gitu ya ke Taiwan. Nah, yang terakhir itu adalah open data ya. Jadi datanya itu dikolaborasikan ya oleh komunitas-komunitas IT gitu ya, dan datanya itu tetap di open gitu ya, di open termasuk untuk ketersediaan masker ya, itu secara real time di Taiwan. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Taiwan yang ada 3 gitu ya, itu adalah pertama rapid test itu sudah juga dikembangkan gitu ya untuk PCR-nya gitu ya, dan untuk antidotes-nya ini juga sudah kabar yang sudah saya dengar itu sudah dikembangkan ya. Remdesivir itu adalah dan juga Favipiravir itu adalah
dua obat yang berpotensi ya untuk bisa menangani COVID-19. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah vaksin ya. Ini juga vaksin adalah satu cara ya dan juga solusi ya bagi kita semua ya untuk menangani COVID-19. Dan ini adalah satu hal yang juga dikerjakan oleh bagian riset ya dari Taiwan. Nah, jadi terkait dengan Taiwan Can Help ini itu ada 3 hal juga gitu ya yang didorong oleh Presiden Taiwan. Itu adalah bagaimana Taiwan ini berusaha menyumbangkan ya, mengkontribusikan 16 juta maskernya itu kepada negara-negara terdekat, kemudian juga termasuk diantaranya adalah suplai alat-alat medis dan juga bagaimana partnership ya, kerjasama antara pemerintah Taiwan ya dan juga negara-negara tetangga. Ya jadi ya mungkin kita bisa konklusikan di Taiwan memang sangat belajar ya dari pengalamannya dengan SARS ya, tahun 2003 dengan tim yang sangat terlatih dan sangat berpengalaman, jadi sangat cepat gitu ya untuk mengenali dan juga membuat manajemen emergency gitu ya yang sangat siap untuk menghadapi outbreak kayak gitu. Nah, di antara krisis itu pemerintah dia berhasil untuk membuat keputusan yang sangat sulit gitu ya di tengah-tengah wabah ya yang tidak dapat diprediksi, tapi memang secara kultur ya dan juga sensitivitas kepada masyarakat Taiwan ini sangat cocok sekali kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin dengan mengenali ya krisis ini gitu ya. Ini pemerintah Taiwan gitu ini kalau saya melihat ya ini sangat berhasil gitu ya dalam komunikasi publiknya gitu ya. Bagaimana memberikan informasi yang transparan gitu ya dan juga mengontrol gitu ya kestabilan dan juga jumlah produksi maskernya di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ya kurang lebih kita bisa ambil lah contoh yang baik gitu ya dari Taiwan bagaimana sebuah society ya, sebuah komunitas yang sangat mampu ya 23,5 juta orang itu menangani krisis ini dan melindungi warganya dari COVID-19. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih Pak Dery. Ini ya saya jadi nggak bisa berkata apa-apa gitu ya ngelihat mendengarkan nih beberapa teman-teman dari Malaysia, dari Prof, kemudian dari juga Korea Selatan, kemudian dari Taiwan. Ini makin sedih aja nih kita nih di Indonesia. Tapi ada pertanyaan juga nih dari ada dari Pak Agus nih. Assalamualaikum Mas Dery, salah satu kelebihan Taiwan dalam penanganan COVID-19 adalah trackingnya. Nah, apakah ada isu privacy terkait tracking tersebut? Karena kan alasan tidak dibukanya hasil tracking di Indonesia adalah isu privacy. Terima kasih sebelumnya. Salam untuk teman-teman Formit katanya. Form MIT ya, Pak Formit ya, gitu ya Pak ya gitu. Nah langsung aja Pak nih pertanyaan kedua juga sekalian ya Pak ya. Langsung aja, sebagaimana jelaskan bahwa pemerintah Thailand proaktif dalam melihat isu corona. Hasilnya dapat dilihat dari data bahwa tingkat penyebarannya cukup terkontrol. Faktor apa yang menyebabkan pemerintah Taiwan sangat serius dan proaktif dalam menghadapi coronavirus ini? Nah ketika baru ada isu mereka udah siap siaga gitu ya. Nah kira-kira kok bisa sih Pak Taiwan tuh begitu siaganya? Kalau di Indonesia masih dibikin meme Pak, masih nggak bakal masuk Indonesia gitu, dibikinin joke-joke gitu Pak. Saya kan sedih Pak ya. Akhirnya virus coronanya berani gitu akhirnya kan. Aduh, gimana Pak mertua Pak? Ya, ya kalau dari Pak Agus ya, ini ya waalaikumsalam. Untuk tracking ya, ya jadi memang kalau di Taiwan sendiri gitu ya dari awalnya gitu ya dari awalnya kan tadi sudah dijelaskan secara sigap gitu ya responnya itu memang pertama tidak hanya dari itu saja ya tidak hanya dari tracking untuk tadi kan ini bagiannya adalah monitoring tools ya jadi orang-orang yang terkarantina itu dia
sudah fix di karantina selama 14 hari dan tidak boleh keluar. Nah, dan ponselnya atau HP-nya itu dia di tracking ya dengan kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi. Nah, jadi di awal saja gitu ya, itu tidak hanya itu saja, tapi dari National Health Insurance kita gitu ya, atau kartu akses kita gitu ya, itu diintegrasikan dengan data dari National Immigration Agency. Nah, artinya apa? Artinya dari awal saja memang pemerintah ini melihat gitu ya, kultur dari penduduk Taiwan itu sudah sangat siap gitu ya, sudah sangat maju untuk menerima kemajuan teknologi ini untuk dijadikan ya ukuran dalam mencegah gitu ya, mencegah COVID-19. Nah, jadi memang kalau kita lihat di media-media mainstream ya, artinya media-media yang mungkin kebanyakan eksternal ya, ini mungkin dipandang sebagai sebagai privacy issue ya, atau isu privasi ya bagi individu-individu yang tertracking. Tapi bagi orang Taiwan sendiri ini ada satu hal yang bisa diterima sih gitu, bisa diterima. Dan mungkin memang agak sulit ya kalau diterapkan di Indonesia, melihat ya memang di Indonesia banyak yang ya secara kultur belum bisa mungkin untuk menerima monitoring tools ya yang diterapkan kepada masyarakat. Tapi kalau untuk di Taiwan sendiri memang hal-hal seperti ini memang sudah sangat umum ya, sudah sangat umum. Gitu. Bahkan kalau kita berobat ya di Taiwan itu kita setiap setiap klinik ya ataupun rumah sakit itu kita bisa sangat diidentifikasi secara jelas gitu. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi gitu ya untuk melakukan registrasi yang sangat berbelit ataupun menyulitkan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan pertama ini isu privasi ini memang dari media mungkin saja gitu ya, mungkin saja itu dikomentari ataupun ditanggapi secara negatif ya dari isu privasi. Tapi kalau untuk di Taiwan sendiri ini secara kultur saya kira cukup cocok kayak gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, faktor apa yang menyebabkan pemerintah Taiwan sangat serius dan proaktif dalam menghadapi coronavirus ini? Ya, kalau bisa dilihat ya dari beberapa referensi itu dan juga prediksi ya di bulan Januari memang karena Taiwan itu sudah sangat diprediksikan akan jadi negara yang kedua paling besar terjangkit COVID-19 dan ini ditambah bagaimana pemerintah Taiwan itu sangat tidak percaya ya dengan mainland China gitu ya. Jadi kalau saya lihat psikologis masyarakat Taiwan itu memang kebanyakan sangat menyaksikan ya tidak mempercayai lah kayak gitu data-data yang di-share oleh mainland China gitu. Jadi ya mereka melihat gitu ya dengan adanya lockdown yang dilakukan di kota Wuhan, mereka langsung secara proaktif gitu, tadi kan kalau di timeline itu hari itu di lockdown, hari itu juga pemerintah Taiwan juga langsung melarang gitu ya, melarang orang-orang yang melakukan perjalanan ke Wuhan itu masuk ke Taiwan kayak gitu. Jadi itu membuktikan bahwa pemerintah Taiwan itu sangat serius dan sigap gitu ya. Nah, ini juga memang kalau di beberapa negara itu disikapi sebagai satu hal yang dikhawatirkan gitu ya, itu mempengaruhi dampak-dampak lainnya gitu ya, mungkin di sisi ekonomi ataupun di sisi lainnya gitu, di aspek lainnya. Tapi kalau untuk Taiwan ini dicermati ataupun dianalisa gitu ya, sebagai sebuah penanganan yang cukup serius gitu ya, dan upaya preventif yang sangat besar gitu ya bagi masyarakatnya kayak gitu. Ya, jadi mungkin itu sih alasannya kalau untuk yang pertanyaan kedua.